Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Nur Padilah dengan NIM 29021500096. Saya mahasiswa di Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Akuntansi di mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Rahmat Pramukti SE MSc. Sini saya akan menjelaskan mengenai budaya seni teater. Seni teater dalam bahasa Inggris teater atau theatre, bahasa Prancis theatres, bahasa Yunani theatron adalah salah satu seni bermain peran atau drama yang menyajikan cerita kehidupan nyata di atas pentas. Jalan cerita yang disajikan biasanya mengandung pesan moral yang tersirat dan bisa dijadikan pelajaran kehidupan oleh para penonton. Lalu di sini ada pengertian seni teater menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Balthazar Verhagen, teater merupakan seni drama yang melukiskan mengenai sifat serta watak manusia dengan melalui gerakan. Lalu juga ada menurut Moulton, teater merupakan suatu kisah kehidup yang digambarkan atau diilustrasikan di dalam bentuk gerakan atau disebut dengan live present in action. Lalu yang ketiga ada Kifardi. Menurut beliau, teater merupakan suatu seni drama yang menceritakan mengenai sebuah kisah dengan melalui kata-kata serta gerakan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis teater. Pertama ada teater tradisional. Teater tradisional ini kerap disebut dengan teater daerah. Adalah bentuk teater yang bersumber dan berakar dari masyarakat dan diolah berdasar cita rasa masyarakat. Biasanya anonim atau tak diketahui penciptanya, turun-temurun spontan, tidak ada naskah baku. Dilakukan di tempat terbuka, peralatan sederhana, fungsi pertunjukannya terkait upacara pada kegiatan masyarakat secara adat. Lalu yang kedua ada teater non-tradisional atau teater modern. Jenis teater yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat kota dan dipengaruhi oleh teori-teori barat. Nah, di Indonesia sudah dikenal sejak abad ke-19. Bentuknya seperti baca puisi, deklamasi, visualisasi puisi, monolog, drama, televisi, sinetron, film, dan lain-lain. Nah, biasanya ada nama penulis, ada naskah, direncanakan detail, tempat pertunjukannya pun secara khusus, peralatan modern dan artistik. Waktu pertunjukan pendek hanya beberapa jam, tidak ada interaksi penonton dan pemain. Penonton membayar memakai bahasa bebas, bahasa nasional atau bahasa asing, bahasa daerah. Fungsinya untuk seni tontonan hiburan. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat dari seni teater. Yang pertama yaitu sebagai sarana edukasi sejarah untuk masyarakat. Teater ini sering dipertunjukkan sebagai salah satu hiburan saat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Tema yang diusung pun beragam, namun sebagian besar akan mementaskan kisah para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan untuk Indonesia. Lalu yang kedua, sebagai sarana menyampaikan pesan moral tentang kehidupan. Banyak pementasan teater yang mengangkat kisah kehidupan sehari-hari bersama dengan pesan moral di dalamnya yang tentu akan sangat bermanfaat bagi pelaku dan penonton teater. Lalu yang ketiga, sebagai ritual dalam suatu upacara adat atau tradisional. Beberapa daerah yang masih memiliki kepercayaan tertentu sering menggunakan pentas seni teater sebagai salah satu bagian dari upacara adat mereka. Lalu yang keempat, bagi pelaku teater menjadi lebih peka terhadap kehidupan sosial. Setiap pementasan teater pasti memiliki pesan moral kehidupan yang ingin disampaikan kepada penonton. Yang kelima yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Sebagai seorang pemain teater diwajibkan untuk mengekspresikan emosi baik itu senang, marah, maupun sedih. Lalu yang keenam, sebagai penyampai pesan moral untuk kehidupan. Setiap pementasan teater pasti akan ada pesan moral yang diupayakan agar dapat tersampaikan ke masyarakat. Melalui teater ini, kita dapat melakukan perubahan kepribadian dan pola pikir masyarakat tanpa terlihat menggurui. Lalu yang ketujuh, meningkatkan kemampuan bersosialisasi. Pemain teater akan memiliki waktu bersosialisasi dengan sesama
lebih banyak dibanding non-pemain teater. Hal ini memiliki dampak positif bagi perkembangan kehidupan sosial mereka. Tidak seperti mayoritas anak khususnya remaja yang lebih tertarik berinteraksi dengan gadget dibandingkan dengan orang lain di sekitarnya. Lalu di sini kita akan membahas mengenai nilai budaya seni teater. Nilai-nilai estetis dalam teater itu diantara lain yaitu ada nilai emosional. Emosional ini banyak penonton teater yang hanyut dalam suasana yang dibangun oleh struktur emosi. Suasana itu dapat sedih, gembira, tragis, menyayat hati, tegang, mencekam, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada nilai intelektual. Penonton teater seringkali merasa mengalami pencerahan setelah menonton pertunjukan teater. Pertunjukan tersebut banyak memberikan nilai-nilai informasi tentang kehidupan sosial, spiritual, moral, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, terdapat nilai visual. Penonton teater kerap merasa takjub melalui peristiwa dengan tangan kreatif para pekerja teater. Yang keempat ada nilai verbal. Banyak penonton yang kagum pada ungkapan kata-kata dari para pemain dengan teknik dinamika yang luar biasa, artikulasi yang jelas, serta irama yang dinamis. Lalu selanjutnya ada 3 dimensi pada tokoh dalam seni teater, yaitu yang pertama ada dimensi fisiologis. Nah, dimensi fisiologis ini adalah dimensi yang berkaitan dengan kondisi tubuh yang dimiliki oleh suatu tokoh. Dimensi ini meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada usia, yaitu sebagai tingkat kedewasaan. Yang kedua jenis kelamin. Ketiga keadaan tubuhnya. Yang keempat karakteristik tubuh dan wajahnya. Lalu yang kedua ada dimensi sosiologis. Nah, dimensi sosiologis adalah dimensi yang menggambarkan kondisi sosial yang dimiliki tokoh dalam cerita. Dimensi ini berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama ada tentang status sosial, pekerjaan jabatan, peranan dalam masyarakat, tingkat pendidikan, kehidupan pribadi maupun keluarga, agama, kepercayaan, pandangan hidup, dan ideologi. Lalu yang ketujuh ada aktivitas sosial dalam organisasi, kegemaran atau hobi. Lalu ada kewarganegaraan, keturunan, suku, dan bangsa. Dimensi yang ketiga yaitu ada dimensi psikologis. Nah, dimensi psikologis ini adalah dimensi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan mental dari setiap tokoh. Dimensi ini memuat unsur-unsur tertentu yakni ukuran-ukuran moral untuk mengatakan yang baik dan yang tidak baik. Lalu temperamen, keinginan-keinginan pribadi, dan perasaan-perasaan pribadi, serta sikap dan kelakuan. Yang ketiga, kecerdasan, keahlian, kecakapan khusus dalam bidang tertentu. Lalu ada di sini tentang karakteristik seni teater, yaitu yang karakteristik yang pertama, pada seluruh cerita berbentuk dialog, baik pada tokoh maupun narator. Semua ucapan ditulis dalam sebuah teks. Yang kedua, semua dialog tidak menggunakan sebuah tanda petik. Dialog drama bukan sebuah kalimat langsung. Oleh sebab itu, naskah drama tidak memakai sebuah tanda petik. Yang ketiga, naskah drama dilengkapi sebuah petunjuk tertentu yang harus dilakukan tokoh pemerannya. Petunjuk ditulis dalam tanda kurung atau dengan memberikan suatu jenis huruf yang berbeda dengan huruf dialog. Yang keempat ada naskah drama terletak di atas dialog atau di samping kiri dialog. Dalam pertunjukan seni teater, dikenal ada beberapa jenis pertunjukan teater, antara lain yang pertama ada teater boneka. Nah, pertunjukan boneka telah dilakukan sejak zaman kuno. Sisa peninggalannya ditemukan di makam-makam India kuno, Mesir, dan Yunani. Yang kedua, ada drama musikal. Merupakan pertunjukan teater yang menggabungkan seni menyanyi, menari, dan akting. Drama musikal mengedepankan unsur musik, nyanyi, dan gerak pada dialog para pemainnya. Yang ketiga, ada teater gerak. Teater gerak merupakan pertunjukan teater yang unsur utamanya ialah gerak dan ekspresi wajah serta tubuh pemainnya. Lalu yang keempat, teater dramatik. Istilah dramatik digunakan untuk menyebut pertunjukan teater yang berdasar pada dramatika lakon yang dipentaskan. Yang kelima, teater
Teatrikalisasi puisi. Nah, jenis teater berikutnya adalah teatrikalisasi puisi yang berdasarkan pada sebuah karya puisi. Puisi ini nanti akan dibacakan di dalam teatrikal dan bahan dasar dari teater ini adalah mementingkan estetika puitik di atas pentas. Lalu teater modern berkembang umumnya memperoleh pengaruh budaya. Teater modern berkembang pada umumnya memperoleh pengaruh dari budaya barat. Ini dikarenakan bahwa di dalam tarian atau teater barat pada masa itu berkembang pertama kali di daerah barat dan juga mendapat berbagai hal seperti improvisasi yang berada di daerah tersebut. Barat adalah daerah yang pertama kali mengembangkan tarian dan teater modern, hingga akhirnya mendapat berbagai bentuk tarian dan teater modern terkini yang dapat dilihat langsung. Beberapa di antaranya adalah seperti drama, film, dan berbagai bentuk teater modern lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai seni budaya pada teater. Di sini ada kata-kata bijak mengenai budaya, yaitu ada, what will it be like to have not only color vision but culture vision, the ability to see the multiple worlds of others. Menurut Mary Catherine Peterson, apa jadinya memiliki tidak hanya penglihatan terhadap warna tapi juga penglihatan terhadap budaya, kemampuan untuk melihat berbagai dunia orang-orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.